Ini adalah cincin mati rasa yang biasa. Takdirnya adalah terlupakan di gudang dan berdebu. Namun saat aku melihatnya untuk pertama kali, aku memutuskan untuk melakukan penguatan tingkat dewa padanya. Teman-teman sekelilingku secara kolektif menertawakan aku. Apa gunanya profesi pendukung yang payah ini? Bahkan kepala sekolah segera membatalkan beasiswa kelulusanku. Namun, mereka tidak tahu bahwa aku memiliki bakat pengrajin tingkat dewa. Bakat ini tidak hanya menjamin keberhasilan upgrade 100%, tetapi juga pasti memberikan tambahan atribut bakat. Saat ini, aku berada di arena pertarungan, melawan seorang teman sekelas dengan bakat bertarung. Namun, aku terbang terbawa oleh angin api yang sangat kuat. Aku terjatuh di bawah panggung. Kau terlalu lemah, Lin Hao. Profesi bertarung dan profesi kehidupan sama sekali tidak bisa dibandingkan. Aku menatap Su Hui, seorang pejuang langka dengan profesi api. Sementara aku adalah seorang profesional kehidupan. Pengrajin. Melihat layar yang menunjukkan kemenangan Su Hui, para siswa di bawah mulai berdiskusi. Kamu belum tahu? Dia terbangun dengan profesi kehidupan. Sebenarnya tidak ada kesempatan untuk ikut pertarungan. Dia sendiri yang meminta untuk ikut. Profesi kehidupan itu bukan berarti sia-sia. Saya bangkit dan menepuk pakaian saya dengan wajah putus asa. Ternyata profesi kehidupan memang tidak bisa mengalahkan profesi tempur. Sedikit merasa kecewa. Saya pikir dengan keterampilan tempur saya yang profesional, mungkin bisa bersaing dengan profesi tempur. Tidak menyangka di pertandingan pertama saya dihancurkan habis-habisan. Saat saya merenungkan jalan yang harus diambil selanjutnya, Guru Sukilan segera berlari mendekat. Lin Hao, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya dia melihat kekecewaan saya. Segera menghibur. Saya tahu kamu mungkin tidak bisa menerima ini. Tapi antara profesi kehidupan dan profesi tempur, sebenarnya tidak ada perbandingan. Namun selama kamu berusaha, manfaatkan karakteristik profesimu. Memberikan dukungan peralatan untuk para pejuang di medan perang. Prestasi juga tidak akan rendah. Saya terlihat bingung dengan dunia ini. Tidak seaman seperti sebelum saya melintasi. Dunia ini telah diserang oleh permainan. Berbagai monster dalam permainan menyapu seluruh dunia. Untungnya, manusia juga memiliki atribut panel mereka sendiri, dan dapat memasuki Dungeon untuk meningkatkan level. Ini yang membuat kita bertahan hidup. Namun setiap hari ada saudara yang berkorban di medan perang. Saya berpikir sejenak. Tiba-tiba saya memikirkan jalan yang bisa saya ambil. Guru, jika peluang penguatan saya adalah 100%, dan ditambah dengan atribut acak, apakah itu bisa melebihi profesi tempur? Sukilan tertegun sejenak, melihat siswa di depannya dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Lin Hao, saya tahu bahwa terbangunnya profesi kehidupan sangat berdampak pada kamu. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa berhasil dengan penguatan 100. Kamu terbangun sebagai pandai besi. Masih ada banyak sekolah yang akan menerima kamu. Saya langsung mengerti. Sukilan mengira saya sedang putus asa. Tapi aku melihat ke entry milikku. Karena chatku sudah lama aktif. Lin Hao, pandai besi tingkat 1. Keterampilan, pandai besi tingkat dewa. Semua peralatan yang diperkuat dan dipadukan pasti berhasil. Dan pasti memberikan atribut tambahan dan entry tambahan. Panel di depanku hanya untuk memastikan keberhasilan ini. Sudah melampaui semua ahli paduan. Ahli paduan lain masih harus khawatir tentang proses penguatan. Apakah akan meleleh atau tidak? Namun aku tidak perlu khawatir. Bahkan bisa memberikan atribut dan entry tambahan. Sukilan melihat ekspresiku yang serius dan terus menghibur. Kamu hanya perlu menyebutkan kemampuanmu. Negara memiliki banyak profesi tempur yang bisa kamu kendalikan. Bahkan jika kamu hanya membuka mulut, biarkan mereka berjuang mati-matian untukmu. Aku terkejut. Oh, benar. Penempaan saya 100% berhasil. Untuk apa aku harus turun tangan sendiri? Aku bisa membentuk sebuah tentara besar. Biarkan mereka menjadi tangan kananku. Hanya saja jika aku mengorganisir sendiri. Waktu dan tenaga yang dihabiskan tidak sebanding. Mengandalkan diri sendiri tidak sebanding dengan mengandalkan negara. Guru, saya bisa memastikan bahwa penguatan dan pembuatan saya akan berhasil. Selain itu, peningkatan dan penempaan saya juga dapat menambahkan entry khusus dan atribut khusus. Sukilan tersenyum pahit. Dia merasa saya terlalu terpukul. Saya sedikit berbicara sembarangan. Hanya bisa menjawab dengan menenangkan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, negara akan berebut untuk memintamu. Dan semua profesi tempur di Daxia akan mendengarkan perintahmu. Mungkin kita juga bisa merebut kembali tanah yang dikuasai oleh ras iblis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sukilan, saya merasa terinspirasi. Guru, apakah kamu memiliki peralatan? Saya ingin sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Sukilan tertegun melihat mataku yang bersemangat. Saya benar-benar bisa mencapai penguatan 100. Dan saya juga bisa menambahkan entry khusus. Kamu tahu saya tidak pernah berbohong. Melihat saya sangat serius, Sukilan tidak ragu lagi.
Dia langsung mengeluarkan sebuah peralatan dan memberikannya padaku. Hanya saja, saat memberikannya padaku, dia sedikit ragu. Guru percaya padaku. Sukilan melihat aku begitu percaya diri juga memantapkan keputusan. Hanya sebuah peralatan. Asalkan bisa membuat murid terbaikku mendapatkan kembali kepercayaan diri. Jika hancur, itu masih sepadan. Apakah kamu bisa memperkuat peralatan ini? Aku mengambil peralatan itu. Melihat sekilas atribut di atasnya. Baru sekarang aku mengerti mengapa Guru Su begitu bingung. Cincin kebas tingkat perak. Tingkat pemakaian level 10. Penguatan 1. Serangan 10. Sihir 50. Keterampilan kebas setiap serangan. Ada peluang 1. Membuat lawan mengalami efek kebas. Semakin besar perbedaan level antara kedua pihak, semakin buruk efeknya. Efek kebas memperlambat kecepatan reaksi. Atribut peralatan ini tidak tergolong kuat. Tapi efek kebas itu dapat menghasilkan efek luar biasa dalam pertempuran. Aku melihat Guru Su begitu percaya pada dirinya sendiri. Juga diam-diam berharap. Tidak masalah. Setelah mengatakannya, aku mengangkat cincin dan membisikkan penguatan. Setelah seberkas cahaya lembut, cincin itu masuk ke dalam ruang pengrajinanku sendiri. Setiap penguatan memerlukan dukungan bahan. Bahkan penguatan yang paling sederhana. Hanya saja saya tidak memiliki bahan penguatan yang baik. Hanya beberapa batu penguatan yang paling sederhana. Setelah menunggu beberapa menit, muncul pemberitahuan bahwa penguatan berhasil. Saya segera mengeluarkannya. Melihatnya lagi, saya juga terkejut. Cincin racun berbahaya tingkat emas. Tingkat pemakaian level 10. Penguatan 2. Serangan 100. Sihir 500. Keterampilan racun mati rasa. Setiap serangan memiliki peluang 2. Membuat lawan mengalami efek mati rasa dan racun berbahaya. Semakin besar perbedaan level antara kedua pihak, semakin buruk efeknya. Efek mati rasa memperlambat kecepatan reaksi. Racun berbahaya mengurangi 2 poin kesehatan lawan setiap detik. Semakin besar perbedaan level antara kedua pihak, semakin buruk efeknya. Pengurangan 100% darah yang berharga. Meskipun hanya memerlukan peluang 2 untuk memicu. Ini adalah pengurangan kesehatan dalam persentase langsung. Sangat menakutkan. Bahkan hanya melihat peningkatan atribut panel sudah sangat menakutkan. Hanya penguatan 1. Atribut panel langsung meningkat 10 kali lipat. Ekspresi terkejutku membuat Sukilan berpikir aku gagal dan segera menghiburku. Lin Hao baik-baik saja. Hanya gagal dalam penguatan. Ini adalah pertama kalinya kamu melakukan penguatan. Tidak ada yang hancur sudah sangat baik. Guru, berhasil. Sungguh tidak apa-apa. Sukilan segera melambaikan tangan. Tiba-tiba menyadari. Apa yang kamu katakan? Berhasil. Saya mengangguk sedikit. Sukilan segera mengambil cincin itu. Langsung tertegun. Ketika mendengar bahwa salah satu perlengkapan terpentingku berhasil diperkuat. Sudah cukup membuatku bersemangat. Dan setelah melihat perubahan pada panel di dalamnya. Langsung terkejut dan terdiam. Ini adalah cincin paralisku. Kamu tidak akan mengganti perlengkapanku, kan? Ini adalah pemikiran pertama Sukilan. Melihat aku dengan senyum lebar. Dia segera menyadari bahwa ini nyata. Ayo. Segera ikut aku untuk menemui kepala sekolah. Saat ini di dalam kantor kepala sekolah. Kepala sekolah tersenyum melihat beberapa orang. Ngomong-ngomong, Lin Hao terbangun dengan profesi apa? Saya ingat dia selalu menjadi yang terbaik di sekolah. Melihat itu, beberapa kepala departemen menggelengkan kepala mereka. Dia hanyalah seorang dengan profesi kehidupan. Pandai besi. Apa? Kepala sekolah Shang menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Sayang sekali. Ini adalah bibit yang baik. Pada saat ini, pintu kantor ditendang hingga terbuka. Guru Su, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa terburu-buru? Kepala sekolah Shang mengernyitkan dahi. Melihat Sukilan menarik saya dari belakang. Sepertinya mengerti sesuatu. Guru Su. Anda ingin membantu siswa Lin untuk mendapatkan kuota penerimaan. Sukilan menggelengkan kepala. Kepala sekolah, saya memiliki hal mendesak yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Katakan saja. Kepala sekolah Shang juga merasa Lin Hao adalah bibit yang baik. Wajar jika Guru Su merasa cemas. Dia juga tidak mempermasalahkan tentang dia yang menendang pintu. Harus membuat mereka semua keluar sebentar. Orang lain yang melihat itu semua merasa bingung. Apa yang telah terjadi? Harus menghindari mereka. Sukilan berbalik dan menutup pintu dengan baik dan menguncinya. Setelah melihat tidak ada orang di luar melalui jendela, dia kemudian menarik tirai lagi. Setelah beberapa tindakan, membuat kepala sekolah Shang sedikit gelisah. Bukankah ini hanya tentang masalah penerimaan langsung? Apakah perlu begitu misterius? Kepala sekolah, apa yang akan saya katakan selanjutnya sangat penting. Sebaiknya kamu mengaktifkan alat penyekat. Kepala sekolah Shang menggelengkan kepala. Dengan putus asa, dia mengambil satu dari lemari. Alat yang mirip dengan globe. Kemudian dia menyalakan saklar. Sebuah gelombang cahaya menyelimuti ruangan ini. Dia mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah saya. Lin,
Ceritakan kepada kepala sekolah tentang kemampuan profesionalmu. Kepala sekolah Xiang menoleh ke arah saya dengan bingung. Ketika mendengar bahwa kemampuan saya adalah tingkat keberhasilan penguatan 100%. Kepala sekolah Xiang terkejut dan hampir tidak bisa duduk. Bakat ini bisa dibilang sebagai keterampilan luar biasa. Jika dibandingkan dengan Lin Hao dan Su Qilan, keduanya mungkin tahu sedikit tentang pengetahuan pandai besi. Tapi mereka tidak memahami kondisi negara. Sebagai kepala sekolah, dia sangat mengerti betapa langkanya perlengkapan di garis depan. Peralatan biasa masih baik-baik saja. Dapat diperoleh dalam jumlah besar dari monster. Tapi peralatan tingkat tinggi, terutama peralatan dengan tingkat penguatan yang lebih tinggi, sama sekali tidak bisa didapatkan. Jika semua peralatan yang dikenakan diperkuat sekaligus, itu akan meningkatkan kekuatan keseluruhan secara signifikan. Dan setelah saya menyebutkan penguatan, bisa menambahkan atribut dan kata tambahan lainnya. Kepala sekolah Xiang benar-benar terkejut. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Saya mengangguk sedikit. Saya bisa mendemonstrasikannya secara langsung. Kepala sekolah Xiang tidak ragu sedikit pun. Mengulurkan tangan dan meraba sabuknya. Sebuah tongkat sihir yang berapi-api muncul di tangannya. Melihatnya, sudah jelas itu adalah artefak berharga dengan tingkat yang tidak rendah. Meskipun begitu, kepala sekolah Xiang tetap memberikannya kepada Lin Hao. Apakah kamu bisa memperkuat semua jenis peralatan? Pandai besi tingkat rendah. Seringkali tidak bisa memperkuat peralatan tingkat lebih tinggi. Jika tidak bisa, saya masih punya peralatan lain. Saya menggelengkan kepala. Saya bisa mencobanya. Sebenarnya saya juga belum mengerti batas kemampuan penguatan diri saya sendiri. Yang utama adalah keterampilan di dalamnya juga tidak menyebutkan. Apakah bisa memperkuat peralatan tingkat tinggi? Jadi saya mengambil tongkat sihir dan melihat ke panel. Tongkat api membara tingkat platinum. Tingkat pemakaian 25. Keterampilan penguatan 6 api. Semua serangan dan keterampilan atribut api meningkatkan 16 kerusakan. Sepertinya kepala sekolah Xiang setidaknya memiliki sekitar level 30. Harus tahu bahwa level terkuat manusia sekarang, yaitu level 79. Tidak menyangka bahwa level kepala sekolah Xiang ternyata begitu tinggi. Kepala sekolah Xiang melihat saya yang belum bergerak dan bertanya bingung. Perkuatlah. Tidak ada batu penguat dan bahan lagi. Setelah saya beralih profesi menjadi pandai besi, saya membeli satu batu penguat dan sedikit bahan penguat. Hanya saja semuanya telah digunakan pada peralatan guru Su. Sekarang sudah tidak ada. Juga tidak bisa memperkuat. Kepala sekolah Xiang terkejut. Diam-diam dia menepuk kantong di pinggangnya. Di tangannya muncul beberapa barang. Ada batu penguat tingkat tinggi. Dan beberapa biji yang terlihat sangat istimewa. Apakah bahan ini cukup? Tapi saya sudah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Aku mengangguk dan mengambil perlengkapan tersebut. Lalu saya memegang tongkat sihir dan mengucapkan mantra penguatan. Dalam sekejap, bahan dan tongkat sihir masuk ke dalam ruang penguatan. Setelah menunggu 10 menit, penguatan belum selesai. Kepala sekolah Xiang terlihat agak gelisah. Peralatan ini juga merupakan salah satu yang paling berharga di tangannya. Jangan lihat atribut di atas yang biasa-biasa saja. Tetapi serangan atribut api meningkat 16. Itu sangat berharga. Jangan sampai Lin Hao merusaknya saat mengolah. Bagaimana? Kepala sekolah Xiang terlihat agak tegang. Saya menggelengkan kepala. Penguatan masih butuh waktu. Setelah menunggu 10 menit lagi, terdengar bunyi, ding, dan panel memberitahu bahwa penguatan berhasil. Sudah, silakan lihat. Saya sendiri bahkan belum melihatnya. Namun, kepala sekolah Xiang langsung merebutnya. Sekali lihat, dia langsung terkejut. Tongkat siap api neraka, tingkat berlian. Tingkat pemakaian 25. Penguatan 7, sihir 2600. Keterampilan, benih api neraka. Semua serangan dan keterampilan atribut api meningkat 26 kerusakan. Mengabaikan pertahanan sihir biasa. Tangan kepala sekolah Xiang bahkan bergetar. Apakah ini masih tongkatnya? Meningkatkan kerusakan 26. Ini pasti peningkatan 16, kan? Tapi Lin Hao baru saja meningkatkan sekali, ya? Selain itu, bahan-bahan yang ia berikan kepada Lin Hao tidak mencukupi. Perlu diketahui bahwa dia bertanya kepada pandai besi lainnya. Namun, dia mendapatkan syarat yang 5 kali lebih banyak dari bahan yang dia miliki. Syaratnya bahkan 5 kali lebih banyak. Bahkan hanya komisinya saja hampir mencapai 1 juta. Lin Hao berhasil dengan ini. Dan atribut serta kata kunci peningkatannya bahkan lebih mencolok. Mengabaikan pertahanan sihir biasa. Ini bahkan tidak diketahui oleh kepala sekolah Xiang. Apalagi orang biasa, pasti tidak tahu. Artinya, pertahanan orang biasa dapat diabaikan langsung. Melakukan serangan penuh. Dia menelan ludah. Tangannya bergetar saat mengangkat telepon. Setelah menekan beberapa kali, dia baru menyadari bahwa alat penyekatnya belum dimatikan. Setelah dimatikan, dia kemudian menghubungi telepon kantor akademik dan segera memberitahu. Minta semua guru datang ke kantorku semua. Beritahu Departemen Keamanan. Sekolah segera memasuki status siaga.
Semua siswa kembali ke kelas. Orang-orang yang lain segera kembali ke tempat kerja. Hanya dalam sekejap, seluruh sekolah bergerak. Siswa yang masih bertanding di arena di lapangan. Semua dipanggil kembali. Pintu sekolah ditutup rapat dan bahkan mengaktifkan lingkaran sihir. Setelah kepala sekolah Shang dengan serius menelepon beberapa nomor, dia menoleh. Segera menunjukkan senyuman. Siswa Lin, lihat, saya masih punya satu perlengkapan ini. Apakah kamu mau menunjukkan sekali lagi? Supaya saya bisa merekam videonya. Lalu mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan untuk dilihat. Saya tidak keberatan dan mengangguk. Sepertinya jalan yang saya pilih adalah yang benar. Guru dan kepala sekolah sangat memperhatikan. Setengah jam kemudian, Kementerian Pendidikan Provinsi Jiangnan. Wakil Menteri menerima sebuah pesan. Lalu seluruh Kementerian Pendidikan Provinsi juga bergerak. 1 jam kemudian, meminta semua direktur dan pejabat di atasnya untuk datang ke kantor saya untuk rapat. Adalah semua. Yang tidak kembali, jangan datang lagi ke kantor saya di masa depan. Namun, 1 jam kemudian, Kementerian Pendidikan juga mengaktifkan alat penyekat. Seketika menjadi sunyi. Kepala Departemen Pendidikan Provinsi, Hishan, berkata, semua orang harus menandatangani perjanjian ini terlebih dahulu. Sebenarnya, orang-orang yang datang ke rapat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika Hishan memberikan perintah untuk mengaktifkan alat penyekat, mereka baru menyadari pentingnya hal ini. Ketika mereka menerima perjanjian itu, mereka semakin terkejut tentang apa yang terjadi, yang bisa membuat menteri sampai harus mengaktifkan perjanjian suci. Perjanjian suci. Pelanggar akan dihukum oleh kekuatan suci. Orang-orang dengan tingkat rendah bahkan bisa langsung dihukum mati. Dan di dalam perjanjian hanya ada satu permintaan. Tidak boleh membocorkan isi hari ini kepada siapapun. Semua orang tanpa ragu mencampurkan napas mereka di atasnya, lalu menandatangani nama mereka. Setengah jam kemudian, mereka semua menonton rekaman tersebut. Adalah Lin Hao yang mengungkapkan kemampuannya dalam menempat tingkat dewa, dan langsung mendemonstrasikannya. Saat itu, Hishan mengeluarkan 2 gelang. Ini adalah gelang sihir yang paling biasa di pasaran. Satu adalah yang belum diperkuat. Kalian lihat perbandingannya sendiri. Gelang biasa yang pertama. Tidak ada yang istimewa. Gelang sihir tingkat besi hitam. Tingkat pemakaian sihir level 1, 10. Yang kedua di atasnya memiliki sedikit kegelapan. Gelang buta tingkat perunggu. Tingkat pemakaian sihir level 1, 50. Keterampilan buta. Semua serangan memiliki 1% kemungkinan menghasilkan efek buta pada musuh. Hanya sihir 50. Sudah setara dengan beberapa peralatan level 10. Belum lagi dia memiliki 1% kemungkinan untuk membutakan. Ini bisa dianggap sebagai peralatan menengah yang cukup baik. Setiap orang yang menerima 2 cincin untuk diperiksa terkejut. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri peralatan yang diperkuat oleh Lin Hao, mereka dapat merasakan dengan jelas betapa menakutkannya bakat Lin Hao. Inilah yang diperkuat oleh siswa Lin yang mana? Seorang pejabat tinggi berkata dengan terkejut. Satu peralatan diperkuat sekali. Seperti mengganti dengan peralatan tingkat lebih tinggi. Benar, melalui kontak dengan kepala sekolah Shang, kami mengetahui. Lin sudah memperkuat 3 perlengkapan. Hampir setiap perlengkapan mengalami peningkatan yang signifikan. Hishan Sun mengangguk dan berkata, artinya, selama bahan cukup, dia bisa membuat perlengkapan untuk seluruh pasukan. Dan yang terpenting, dia baru saja menjadi pandai besi level 1. Apa yang akan terjadi jika dia mencapai level 10? Bagaimana dengan level 20 dan 60? Seperti apa efek penguatannya nanti? Percaya bahwa semua yang hadir di sini tahu betapa berharganya Lin Hao. Menteri He, silakan katakan, apa yang harus dilakukan tentang hal ini? Apakah Lin langsung dikirim ke militer? Hishan Sun menggelengkan kepala. Sekarang belum jelas seberapa tinggi batas kemampuan Lin. Dan dia masih perlu berkembang. Jadi sebaiknya dia masuk universitas untuk belajar lebih lanjut. Jika memungkinkan, selama periode ini. Secara bertahap, terlebih dahulu menyediakan perlengkapan untuk beberapa orang dengan level tertinggi di negara. Menyediakan beberapa perlengkapan. Sekali lagi membahas hal lain. Pertimbangan Hishan Sun dianggap masuk akal oleh yang lain. Seorang bakat yang sangat baik. Tidak bisa sembarangan. Ini mungkin menjadi harapan bagi umat manusia untuk mengalahkan monster. Selanjutnya saya akan membuat pengaturan. Hishan Sun berkata dengan tegas. Biarkan Universitas Shengmo menerima Lin Sueki. Universitas Shengmo, seorang wakil menteri tertegun sejenak. Sepertinya Universitas Shengmo tidak menerima mahasiswa dengan jurusan kehidupan. Monster tua di Universitas Shengmo itu sangat sulit untuk diajak bernegosiasi. Aturan dibuat untuk diubah. Hishan Sun langsung memberi perintah. Saya akan menjelaskan situasinya langsung kepada kepala provinsi. Kemudian melaporkannya ke Kementerian Pendidikan Nasional. Saya akan pergi untuk berbicara dengan monster tua itu. Memberikan bakat sebaik ini padanya, dia masih tidak setuju. Dia tidak mau, tetapi itu yang dia butuhkan. Orang lain saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Bagi mereka, siswa yang bernama Lin Hao ini, takutnya akan mengubah seluruh pola Daxia.
Beberapa jam kemudian, alat penyekat Kementerian Pendidikan dimatikan. Kemudian, kantor rektor Universitas Shengmo menerima sebuah telepon. Apa? Membuat saya menerima seorang siswa dengan jurusan kehidupan. Apalagi yang perlu saya atur agar seseorang menemani dia berlatih untuk naik level? Apa-apaan? Batu kelahiran kembali milikku ini harus diberikan padanya dulu? Kenapa dia tidak pergi untuk merebutnya? Oh, negara akan memberikan saya satu lagi. Kalau begitu tidak ada masalah. Siapa orang ini? Bahkan Kaisar Langit pun tidak lebih penting darinya. Baiklah, saya mengerti. Rektor Universitas Shengmo, Si Yunmin, menutup telepon. Sambil mengusap jenggotnya. Dengan tatapan tajam, dia melihat keluar jendela. Menarik, tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun. Juga menggunakan perjanjian Shengmo yang saya buat. Meminta semua pihak terkait untuk menandatangani. Hanya untuk satu siswa. Sumber daya strategis seperti batu reinkarnasi ini diberikan prioritas. Orang ini tidak sederhana. Kalau begitu, biarkan saya lihat. Seberapa penting sebenarnya kamu? Lin Hao tidak tahu. Dia hanya menunjukkan kemampuannya dengan sederhana. Bagian tertinggi dari seluruh negara. Setengahnya terkejut oleh dirinya sendiri. Setelah saya menunjukkan kemampuan saya. Bahkan Rektor Shang tidak bisa mengetahui semua informasi. Hanya tahu bahwa saat ini saya sudah diterima secara istimewa di Universitas Shengmo Kota Tianhai. Rektor Shang memberitahu berita ini kepada Su Qilan. Lin Hao tidak perlu datang besok. Dia akan dijemput ke kota Tianhai besok. Keesokan harinya, Lin Jiang nomor 1 akan memutuskan siapa siswa dengan hasil pertarungan terbaik. Juara pertama adalah Su Hui, yang sebelumnya bertarung melawan Lin Hao. Di kelas, Su Hui sedang serius melihat profil beberapa universitas. Ini adalah pilihan yang diberikan sekolah kepadanya. Sebagai juara pertama Lin Jiang nomor 1, dia memiliki hak untuk memilih sekolah. Namun, dia tidak tertarik dengan semua itu. Bagaimanapun, pilihan terbaik di pikirannya tentu saja adalah beberapa universitas terbaik di dalam negeri. Universitas Shengmo termasuk di dalamnya. Su Hui tertawa dingin. Lin Hao hanyalah orang yang sudah menjadi masa lalu. Takutnya hanya di universitas tinggi. Dia bisa menemukan lawan yang sebenarnya. Tiba-tiba Su Hui melihat ke arah posisi Lin Hao. Di mana Lin Hao? Seseorang memperhatikan tatapan Su dan ikut melihat ke sana. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Lin Hao tidak datang hari ini. Kemana Lin Hao pergi? Seseorang bertanya. Orang lain mulai berbicara lagi. Saya rasa dia tidak berani datang lagi. Lagi pula, dia adalah seorang jenius di Lin Jiang nomor 1. Dia hanya terbangun dengan satu profesi kehidupan. Dia tidak punya muka untuk datang ke kelas. Jangan bilang begitu. Saya percaya Lin Hao, meskipun hanya terbangun sebagai seorang pandai besi. Dia tetap bisa bersinar dan bersinar. Namun, saya adalah seorang pejuang. Nanti saya bisa memintanya untuk membantu saya membuat peralatan. Hehe, tergantung apakah dia memiliki kualifikasi untuk membuat peralatan untuk saya. Lagi pula, tujuan saya adalah Universitas Magi Tianhai. Prestasi di masa depan pasti akan di atas level 40. Meningkatkan profesi kehidupan itu sangat sulit. Sambil berbicara, ada yang mulai bertanya kepada Su Gong. Apakah kamu akan pergi ke universitas itu? Tujuan Su Ge pasti adalah sekolah seperti Universitas Suci Magi. Lagi pula, dengan kemampuanmu, pergi ke perguruan tinggi tersebut tidak ada masalah sama sekali. Su Hui menggelengkan kepala. Tujuannya adalah Universitas Suci Magi. Itu benar. Namun, kemampuannya masih kurang sedikit. Universitas Suci Magi adalah tempat berkumpulnya jenius sejati. Saat diskusi di kelas, Su Qilan mengetuk pintu kelas. Dengan senyuman di wajahnya. Yang menyenangkan adalah dia telah menghasilkan siswa seperti Lin Hao. Bahkan Kementerian Pendidikan pun terkejut. Mengatur perasaannya, Su Qilan naik ke panggung. Semua siswa, kuota penerimaan langsung dari sekolah juga telah diberikan kepada kalian. Kalian bisa memilih sendiri. Tunggu, kalian bisa mendaftar di sini. Sebelum itu, saya ingin mengumumkan kabar baik. Sekolah kami telah mendapatkan kuota penerimaan langsung ke Universitas Shengmo. Tahun ini akan ada satu siswa yang masuk ke Universitas Shengmo. Mendengar kalimat terakhir, seluruh kelas menjadi bersemangat. Universitas Shengmo adalah salah satu dari 3 universitas teratas di Daxia. Lin Jiang nomor 1 sekolah menengah ternyata juga bisa diterima. Apalagi kuota penerimaan langsung. Seketika semua mata tertuju pada Su Hui. Bagaimanapun juga, dia adalah yang terbaik di Lin Jiang nomor 1. Kuota penerimaan langsung itu pasti miliknya. Su Hui, jangan lupakan kami, teman-teman lama. Su Hui juga sangat bersemangat berdiri. Terima kasih, Guru Su. Su mengucapkan terima kasih kepada Su Qilan. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Su Qilan tampak bingung. Su Hui terdiam. Bukankah aku sudah direkomendasikan untuk diterima? Sangat wajar untuk berterima kasih kepada guru. Su Qilan tidak berpikir lebih jauh dan melanjutkan untuk mengumumkan. Mari kita beri tepuk tangan untuk siswa Lin Hao. Dia adalah yang pertama dari sekolah kita dalam 10 tahun.
yang masuk ke Universitas Shengmo, dan juga yang pertama diterima tanpa ujian. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Sukilan melihat teman-teman sekelasnya yang terkejut dengan bingung. Guru, apakah Anda yakin yang Anda maksud adalah Lin Hao? Bukankah dia seorang profesional kehidupan? Beberapa orang tidak percaya. Sukilan juga merasa, iya. Lin Hao memiliki profesi kehidupan. Namun, profesional kehidupan juga memiliki perannya sendiri. Bagi kalian yang memiliki profesi kehidupan, jangan berkecil hati. Meskipun itu adalah profesi kehidupan. Jika diterapkan dengan baik, tidak akan kalah dari profesi tempur. Tidak mungkin ada permainan kotor. Tiba-tiba Su Hui berteriak keras. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Bagaimana mungkin Lin Hao bisa diterima tanpa ujian? Pasti ada permainan kotor di sini. Saya yang nomor 1 di sekolah saja tidak punya kualifikasi untuk diterima. Dia berhak apa? Saya meminta sekolah memberikan saya jawaban. Su Hui mulai bersemangat. Sukilan mengernyitkan dahi. Ini bukan hak diterima tanpa ujian yang didapatkan sekolah. Ini adalah hak diterima tanpa ujian yang didapatkan Lin Hao sendiri. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Provinsi. Jika ada keraguan, bisa pergi bertanya ke Departemen Pendidikan Provinsi. Su Hui mendengar bahwa itu adalah dokumen yang langsung dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Provinsi. Dia terdiam di tempat, dia hanyalah orang dari daerah kecil. Di kota Linjiang mungkin masih ada sedikit reputasi. Tapi di seluruh provinsi Jiangnan, dia sama sekali tidak diperhitungkan. Su Hui mengepalkan kedua tinjunya. Lin Hao, aku pasti akan datang mencarimu. Beritahu semua orang. Kamu hanyalah pekerjaan sampingan yang tidak berguna. Sementara itu, orang-orang dari Departemen Pendidikan Provinsi juga tiba di kota Linjiang. Seharusnya, pemberhentian pertama mereka adalah rumah Lin Hao. Namun mereka mendengar. Lin Hao juga membuatkan peralatan untuk 2 orang itu. Jika itu dilihat oleh orang yang berniat jahat, mereka akan tahu betapa luar biasanya bakat Lin Hao. Jadi hal pertama yang mereka lakukan saat tiba adalah mengumpulkan peralatan. Namun ketika mereka berada di rumah Sukilan, dan melihat cincin paralisis di tangan Sukilan, mereka langsung terkejut. Orang-orang dari Biro Keamanan Atribut saling memandang. Mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Sukilan tidak mengerti ada apa dengan atribut ini. Sebagai orang dari Biro Keamanan Provinsi, mereka tidak banyak bicara. Hanya dengan tenang berkata kepada Sukilan, pertama-tama, tanda tangani perjanjian ini. Mulai hari ini, kamu tidak boleh membocorkan apapun tentang cincin ini dan masalah Lin Hao. Negara akan memberikan kompensasi kepadamu. Ngomong-ngomong, seberapa baik kamu mengenal Lin Hao? Keesokan harinya, saya datang lebih awal ke pintu Dungeon. Saya melihat dengan penasaran orang-orang di pintu Dungeon. Guru Su, bagaimana kamu bisa ada di sini? Melihat bahwa itu adalah Guru Su, saya sedikit bingung. Sukilan sangat bersemangat melihat pintu Dungeon dengan penuh harapan. Sejak menjadi guru, entah sudah berapa tahun dia tidak sudah menginjakkan kaki di pintu Dungeon lagi. Saya datang ke sini tentu saja untuk membawamu leveling. Sukilan tersenyum. Sebenarnya Guru Su juga sangat cantik. Hanya saja di sekolah dia harus menjaga wibawa. Dia selalu mengenakan pakaian formal. Saat ini saya baru menyadari perbedaan pada Guru Su. Setelah diperhatikan, saya baru menyadari bahwa Guru Su mengenakan perlengkapan profesional dan bukan pakaian biasa. Guru, ternyata keluarga Anda sangat kaya, ya? Setelan ini pasti mahal, kan? Saya terkejut dengan cincin yang sebelumnya dikeluarkan oleh Guru Su. Saya menduga bahwa keluarga Guru Su juga tidak memiliki banyak uang. Lagi pula, sebuah cincin hanyalah tingkat perak biasa. Jika bukan karena saya yang memperkuatnya. Diperkirakan bahkan tidak ada yang setara dengan level emas. Sekarang, Guru Su bahkan mengenakan 1 set perlengkapan lengkap. Ini sangat berharga. Berkatmu, ini adalah pemberian dari para petinggi. Sukilan melihat muridnya dengan penuh perasaan. Hari itu, orang-orang dari Biro Rahasia mencarinya. Awalnya hanya ingin memberinya 1 perlengkapan sebagai hadiah. Ketika mereka melihat efek cincin kebas, tiba-tiba wajah mereka berubah. Mereka berkata akan memberikan lebih banyak perlengkapan sebagai kompensasi. Kemudian mereka menanyakan hubungannya dengan Lin Hao. Sepertinya mereka ingin dia membawanya untuk leveling. Jadi, mereka tidak mengirimkan 1 set perlengkapan untuknya, yaitu set perlengkapan yang sekarang dia kenakan. Hanya dengan melihat tingkat perlengkapan, dia terkejut melihat set perlengkapan emas. Di ruang bawah tanah sekitar level 10. Itu sudah merupakan tingkat set perlengkapan terbaik. Ini juga alasan dia percaya diri bisa membawa Lin Hao untuk leveling. Ini benar-benar bagus. Sebenarnya, saya sudah menduga seseorang akan membawaku untuk leveling. Tapi jika orang yang tidak dikenal, itu terlalu membosankan. Untungnya ini adalah Guru Su yang saya kenal. Sepanjang perjalanan, masih ada yang bisa dibicarakan tentang leveling. 5 jam kemudian, Guru Su mencabut pedang Tang Heng yang tertancap di serigala besi. Di atasnya ada bau darah. Cahaya lembut memancar dari tubuh serigala besi. Baik Guru Su maupun saya sama-sama merasa gembira.
dengan kursor peningkatan pengalaman. Guru Su menatap monster yang dia bunuh. Tidak bisa menahan sedikit tanda-tanda mual. Namun, segera stabil kembali. Saya menutup mulut dan hidung. Di sekitar ini dipenuhi dengan mayat serigala. Dikatakan bahwa permainan ini menyerang kenyataan. Lebih mirip dengan invasi dunia lain ke dunia ini. Serigala akan menyerang secara berkelompok. Guru Sukilan masih harus menjaga saya yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Jika bukan karena kekuatan luar biasa Guru Sukilan yang level 15. Ditambah dengan peralatan level emas. Mungkin seorang pejuang level 10 biasa. Akan sangat sulit untuk menyelesaikan misi. Sementara itu, pedang Tang Heng level emas di tangan Guru Sukilan. Sudah memiliki goresan. Peralatan level emas ini sangat mudah rusak. Guru Sukilan juga merasa sedikit putus asa. Sebenarnya dia sudah menyadari. Peralatan adalah barang yang habis pakai. Jika tidak, peralatan di garis depan tidak akan begitu langka. Namun, menyelesaikan seluruh Dungeon level 10. Sudah sangat baik jika pedang ini hanya memiliki satu goresan. Guru Sukilan, sebelumnya di sekolah, kamu sangat tenang. Saya bahkan mengira kamu akan menjadi seorang penyihir. Atau profesi seperti penyembuh. Tidak menyangka kamu ternyata seorang pejuang. Sukilan tersenyum tipis dan mengelap noda darah di pedangnya. Pada saat ini, dia memiliki aura seorang pahlawan wanita. Pekerjaan langka, penjaga pedang kuno. Kemampuan saya adalah meningkatkan kerusakan pedang dan mempercepat kecepatan reaksi. Namun, pekerjaan ini tidak hanya memerlukan peralatan yang baik, tetapi juga harus melatih tubuh. Keluarga saya bilang, untuk apa seorang gadis seperti saya pergi ke medan perang? Jadi setelah saya naik level 15, saya tidak bergerak lagi. Lin Hao terkejut. Ternyata gurunya adalah seorang dengan pekerjaan langka. Saya melihat level saya. Level 3. Proses peningkatan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Jika saya benar-benar hanya seorang pandai besi biasa. Untuk meminta seseorang yang mengenakan peralatan level emas. Yang merupakan pekerjaan langka level 15 yang membawa peningkatannya sendiri. Dan juga dengan risiko yang mungkin mengancam jiwa. Tanpa 180.000. Tidak mungkin ada yang setuju. Terima kasih, Guru Su. Tapi Sukilan menggelengkan kepala. Bukan kamu yang harus berterima kasih padaku. Melainkan aku yang harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku khawatir set peralatan emas ini tidak akan jatuh padaku. Dengan set peralatan emas ini, aku bisa membawamu ke level 10. Siapapun pasti mau bertukar. Hari ini cukup sampai di sini. Besok datang lagi pada waktu yang sama. Mereka memintaku untuk membawamu ke level 10. Baru setelah itu kamu bisa pergi ke Universitas Suci. Dengan begitu, kamu akan lebih terjamin. Aku mengangguk. Selama seminggu ke depan, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di ruang bawah tanah. Pada sore hari setelah 7 hari. Berapa banyak pengalaman lagi yang dibutuhkan untuk mencapai level 10? Saya melihat panel level dan atribut saya. Sudah mencapai level 9. Dengar-dengar setelah level 10. Semua orang bisa mempelajari keterampilan pertama. Sudah dekat, mungkin besok aku bisa naik ke level 10. Anda kemudian dapat melihat keterampilan baru apa yang akan muncul di level 10. Setelah mengakhiri 1 hari pertempuran. Aku dan Guru Su mengklik untuk keluar dari ruang bawah tanah. Saat itu, sosok keduanya muncul di dalam aula ruang bawah tanah. Di aula, jumlah orang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jika bukan karena sekarang sedang dalam tahap kelulusan SMA. Sebagian besar orang baru saja berganti pekerjaan. Segera memasuki sekolah. Takutnya bahkan orang yang datang untuk naik level pun tidak banyak. Kebetulan saya baru saja keluar bersama Guru Su. Lalu bertemu dengan kenalan. Bos, kemarin armor saya sudah rusak. Dengan harga 100.000, saya sudah merasa rugi. Seseorang yang terlihat seperti seorang pejuang. Sedang menawar dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah Su Hui yang sebelumnya bersaing dengan Lin Hao. Su Hui berkata dengan tidak sabar. Bilang banyak, bukankah itu hanya ingin menaikkan harga? Armor yang kamu pakai sebenarnya adalah barang habis pakai. Jangan kira saya tidak bisa melihat. Kamu tidak mengeluarkan peralatan yang biasa kamu gunakan. Tapi tidak bisa begitu saja dikatakan. Pejuang itu langsung panik dan mulai membela diri. Namun Su Hui tidak mendengarkan dengan serius. Dia tiba-tiba merasakan sepasang mata menatap. Terungkap bahwa Lin Hao dan Guru Su sebenarnya menjalin hubungan. Guru Su melihat dan juga mengamankan senjatanya karena melihat muridnya. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Su, kamu juga di sini untuk naik level? Su Hui mengangguk. Guru, kamu di sini. Aku membantu Lin Hao naik level. Dia adalah satu-satunya di kelas kita yang diterima langsung ke Akademi Suci. Tentu saja harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya. Namun, Su Hui tidak percaya. Harus diketahui bahwa guru membawa siswa untuk naik level. Itu adalah sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Kementerian Pendidikan. Sukilan bahkan berani melanggar aturan. Yang membuatnya lebih cemburu adalah, kenapa Sukilan tidak membawa dirinya sendiri? Dia jelas-jelas adalah yang terbaik di sekolah. Hanya karena hubungan Lin Hao. Membuat Sukilan harus merayu.
Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Sukilan. Karena Lin Hao adalah yang pertama diterima langsung. Sukilan juga tidak banyak menjelaskan. Karena alasan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Dia juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Baiklah, Su, sampai jumpa. Lin Hao akan datang lagi besok. Kamu akan mencapai level 10. Apa? Mendengar Lin Hao akan mencapai level 10, Su Hui terkejut. Perlu diketahui bahwa dia menghabiskan 100.000. Meminta prajurit level 15 di sampingnya untuk membawanya naik level. Dia menghabiskan waktu seminggu hanya untuk mencapai level 4. Lin Hao, apa haknya dia bisa meminta guru Su membawanya naik level? Dan peningkatannya sangat cepat. Su Hui mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Hao dengan tajam. Saya hanya sedikit mengangguk sebagai isyarat kepada Su Hui. Sebenarnya saya dan Su Hui tidak begitu akrab. Sebelumnya, Su Hui selalu mengira dirinya adalah pesaingnya. Melihat ekspresi saya yang tidak peduli, Su Hui semakin marah. Apa yang telah terjadi? Dia bahkan menganggap Lin Hao sebagai pesaing utamanya. Lin Hao bahkan tidak meliriknya. Setelah kedua orang itu pergi, prajurit di samping masih menawar. Su Hui kemudian mengeluarkan ponselnya. Langsung menelepon. Halo, saya ingin melaporkan. Bro, melaporkan hal seperti ini sudah cukup. Saya rasa harganya bisa diturunkan sedikit lagi. Prajurit terkejut mendengar bahwa dia akan melaporkan. Tapi kemudian dia berpikir. Dia juga tidak melakukan pelanggaran hukum. Peningkatan melalui jasa leveling itu sangat normal. Hanya saja harganya sedikit terlalu tinggi. Tapi inilah harga pasar saat ini. Saya ingin melaporkan seorang guru yang membantu siswa meningkatkan level pembelajaran mereka. Nama mereka adalah Lin Hao dan Sukilan. Setelah Su Hui melaporkan, dia menatap dingin ke arah Lin Hao yang pergi. Jika ini ditemukan oleh atasan, guru tersebut membantu Lin Hao meningkatkan levelnya. Akan diselidiki lebih lanjut. Sangat mungkin bahwa kualifikasi Lin Hao untuk Universitas Suci. Kualifikasi untuk masuk tanpa ujian akan dicabut. Mungkin saya bisa menggantikannya. Su Hui yang cemburu menunjukkan senyuman. Tapi dia segera tidak bisa tersenyum lagi. Karena dia melihat pesan balasan instan di ponselnya. Halo? Situasi guru yang Anda laporkan membawa siswa untuk naik level. Dikonfirmasi benar. Peningkatan kali ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Termasuk dalam tindakan yang sah dan sesuai. Terima kasih atas laporan Anda. Kami berharap Anda dapat memberikan penilaian terhadap pekerjaan kami. 5 bintang untuk ulasan baik. Su Hui hampir melemparkan ponselnya karena marah. Saya memberi kamu bintang-bintang-bintang. Su Hui semakin cemburu sekarang. Dokumen yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan. Lin Hao, kau benar-benar pantas dihukum. Setelah pulang ke rumah, saya melihat sepasang sepatu di depan pintu dan tersenyum tipis. Sebuah sosok yang lucu sedang sibuk di dapur. Itu adalah adik saya, Lin An An. Kak, aku pikir kamu tidak akan pulang. Jadi aku memasak semangkuk mie. Atau aku bisa menambah sedikit lagi. Menatap sosok yang familiar. Saya juga merasa rileks. Meskipun dibawa untuk naik level. Di dalam Dungeon, saya juga tidak berani lengah sejenak. Karena di dalam aula ruang bawah tanah. Namun, saya benar-benar melihat ada siaran subtitle. Seseorang dengan pekerjaan tertentu. Dikonfirmasi mati di dalam Dungeon. Kehadiran adik. Tepatnya memecahkan ketegangan ini. Saya tiba-tiba teringat bahwa adik saya sepertinya juga telah terbangun. Oh ya? Kamu sudah bangkit dengan pekerjaan apa? Terlihat adik perempuan tersenyum dan menoleh. Lin Hao, akhirnya kamu bertanya. Hahaha, kami telah bangkit dengan pekerjaan langka bertarung. Spesialis senjata. Hah? Lin Hao tertegun, spesialis senjata. Ini adalah pekerjaan yang seharusnya dibangkitkan oleh seorang gadis kecil. Saya tiba-tiba teringat bahwa guru Su terlihat cukup tenang. Namun, dia bangkit dengan pekerjaan khusus, penjaga pedang kuno. Saya tidak tahu jalan mana yang akan diambil oleh adik perempuanku. Seharusnya saya senang karena adik perempuan saya bangkit dengan pekerjaan langka. Namun, teringat pengalaman saya selama seminggu di ruang bawah tanah. Tiba-tiba saya tidak bisa tersenyum lagi. Bakat adik perempuan saya yang kuat berarti dia mungkin akan pergi ke medan perang. Lingkungan medan perang. Pasti lebih menakutkan daripada ruang bawah tanah. Lagi pula, ruang bawah tanah sudah diteliti. Sedangkan di medan perang, pedang dan senjata tidak mengenal ampun. Apalagi di dunia yang memiliki kekuatan aneh ini. Bagaimana, Kak? Spesialis senjata. Ya, entry saya menyatakan. Semua senjata saya dapat meningkatkan kerusakan tambahan. Dan semakin banyak senjata yang dipasang, semakin kuat. Dan tingkat keahlian semua senjata saya meningkat 2 kali lipat. Mungkin saya bisa diterima di Universitas Suci yang legendaris. Lin An An dengan penuh harapan sudah membayangkan. Dirinya membunuh musuh di medan perang. Saya mendengarkan adik saya memperkenalkan pekerjaannya. Tiba-tiba saya merasa terinspirasi. Semakin banyak senjata yang dipasang, semakin kuat. Mungkin saya tidak bisa mengubah keputusan adik untuk pergi ke medan perang. Tapi jika saya bisa membuat lebih banyak senjata,
memberinya 10 artefak. Maka dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Dek, tebak pekerjaan apa yang saya dapatkan? Saya tiba-tiba tertawa. Sementara itu, di dalam Kementerian Pendidikan Provinsi, He Shansun sedang memimpin sekelompok pejabat dalam rapat. Topik hari ini masih tentang Lin Hao. Pihak atas berpendapat, langkah perlindungan Lin Hao perlu diperkuat. Apalagi yang perlu diperkuat? Ini sudah perlindungan maksimal. Seseorang kembali bingung. Prajurit hebat semua berada di garis depan. Di mana ada begitu banyak orang yang bisa dikerahkan untuk melindunginya? Pekerjaan tempur di atas level 30. Seringkali tidak akan tinggal di tempat kecil. Karena aku perlu meningkatkan levelku. Perlu pergi ke tempat dengan ruang bawah tanah yang lebih tinggi levelnya. Di kota Linjiang, ruang bawah tanah di sini paling tinggi level 30. Jadi hanya diatur pekerjaan tempur level 30. Untuk secara diam-diam melindungi Lin Hao. He Shansun menggelengkan kepala. Kalian lihat dokumen ini. Dia meminta seseorang untuk membagikan beberapa dokumen. Terlihat tertulis Provinsi Nanyun. Ruang bawah tanah sihir level 30 hingga 60. Menyelesaikan akses pertama. Hadiah akses pertama sudah diberikan kepada tentara Daxia. Ruang bawah tanah ini. Sebelumnya bukankah belum pernah diselesaikan? Saya ingat ada perselisihan dengan pihak An-An. Siapa yang berhasil menaklukkan ruang bawah tanah ini, maka akan mendapatkan hak kepemilikan lokal. Dan di ruang bawah tanah tersebut juga banyak terdapat obat khusus yang dapat mengatasi banyak racun. Ruang bawah tanah untuk level 30 hingga 60 memiliki mekanisme perlindungan ruang bawah tanah. Orang yang di atas level 60 tidak dapat masuk lagi, sementara orang yang di bawah level 60 tidak dapat mengalahkan. Jadi inilah ruang bawah tanah yang belum berhasil ditaklukkan. Menyelesaikan ruang bawah tanah untuk pertama kali memiliki hadiah khusus. Dan juga bisa mendapatkan hak kepemilikan ruang bawah tanah. Ini adalah daerah yang menjadi sengketa antara beberapa negara besar. Daxia dapat memperoleh hak kepemilikan ruang bawah tanah. Ini berarti serangkaian hasil di dalamnya akan menjadi milik Daxia. Ini adalah hal besar yang pasti akan membawa prestasi. Beberapa orang dari Dinas Pendidikan saling memandang. Kerja yang bagus. Tapi ini ada hubungannya dengan Lin Hao? Hishan mencari senyuman misterius. Sebelumnya, Lin Hao telah meningkatkan 3 peralatan. Salah satunya disebut cincin mati rasa tingkat emas. Dapat dipakai pada level 10. Ini adalah datanya. Dengan cepat semua orang melihat efek dari cincin mati rasa. Yang lainnya tidak ada yang istimewa. Meskipun atributnya agak meledak. Tapi mengingat itu dihasilkan oleh Lin Hao, itu jadi wajar. Tapi melihat baris efek racun di belakang itu, seketika terkejut. Berbeda dengan pemahaman guru Su tentang racun. Dia tidak tahu betapa mengerikannya pengurangan darah dalam persentase. Orang-orang di Kementerian Pendidikan lebih mengerti seberapa aneh ini. He Shansun kemudian memperkenalkan. Efek racun dari cincin ini dapat mengurangi darah dalam persentase. Meskipun hanya ada peluang 2 setiap kali menyerang. Namun sebagian dari kami memiliki peralatan. Ditambah lagi dengan pekerjaan orang itu yang khusus. Kecepatan serangan bisa mencapai 100 tebasan per detik. Secara paksa mengeluarkan kemampuan cincin ini ke tingkat tertinggi. Langsung menggunakan peluang untuk membunuh monster itu. Monster itu di ruang bawah tanah sihir. Memiliki efek racun yang mengembalikan darah. Cara yang benar untuk menyelesaikan. Seharusnya adalah membunuh semua racun di sekitar. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak lain. Cara ini memang sulit, tetapi bisa dilakukan. Namun, tidak ada yang menyangka. Sekarang ternyata menggunakan cara ini. Dengan tegas membunuh monster itu. Pihak militer sudah memberikan jawaban. Mari kita pastikan untuk melindungi Lin Hao. Jadi, tingkat keamanan ditingkatkan lagi. Mulai saat ini, Lin Hao akan dilindungi oleh militer, badan intelijen, dan kami dari Dinas Pendidikan. Selain itu, militer ingin menguji apa batas kemampuan penguatan Lin Hao. Jadi, disiapkan beberapa peralatan khusus agar Lin Hao dapat memperkuat kartu energi. Sambil berbicara, Hishan mencari cincin. Di atas meja terletak deretan peralatan. Dari tingkat emas hingga tingkat legenda ada semua. Terutama peralatan legenda itu. Itu adalah sebuah pelindung. Ketika dikeluarkan, bahkan orang-orang di dalam Kementerian Pendidikan berdiri, menatap peralatan legenda. Satu persatu, tatapan mereka penuh dengan keinginan. Selain artefak suci, peralatan legenda sudah merupakan tingkat tertinggi. Tingkat peralatan artefak suci ini tidak tahu bagaimana bisa muncul. Lagi pula, bahkan sampai di posisi mereka, tidak ada yang pernah mendengar tentangnya. Sepertinya negara pun tidak ada. Peralatan legendaris. Pada dasarnya, itu adalah peralatan tingkat tertinggi yang bisa dikeluarkan oleh seluruh negara. Itu adalah peralatan dengan level tertinggi yang bisa dikeluarkan. Bahkan peralatan legendaris pun harus dicoba olehnya. Bagaimana jika itu hancur? Tanya seseorang. Hanya sebuah peralatan legendaris. Jika hancur, ya sudah. Cincin racun yang diperkuat oleh Lin Hao sudah membuat kami mendapatkan akses pertama ke ruang bawah tanah yang penting. Orang-orang lain menjadi bersemangat setelah mendengar itu.
Sebuah peralatan menyebabkan akses pertama ke ruang bawah tanah. Dan juga mendapatkan sebuah peralatan legendaris. Ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa mereka berpikir terlalu sederhana. Jika tidak ada kecepatan serangan yang mencapai 100 serangan per detik dari pekerjaan tempur. Dan dia dilengkapi dengan armor daging untuk menahan kerusakan. Ada juga tim yang melayaninya. Itu sama sekali tidak mungkin untuk diselesaikan. Namun, kuncinya terletak pada tanpa cincin racun Lin Hao. Yang lainnya sama sekali tidak berlaku. Ruang bawah tanah itu masih belum tahu berapa lama lagi untuk diselesaikan. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi tenang. Mengenai bahan-bahan, saya mendengar bahwa Lin Hao menguatkan 3 peralatan itu. Dia menggunakan batu peningkatan biasa dan bahan-bahan biasa. Jadi kami mengeluarkan satu set lengkap bahan peningkatan. Biarkan Lin Hao memilih sendiri. Untuk yang berlebih, biarkan saja untuk dia. Pekerjaan apa yang dimiliki keluarga Lin Hao? Adik Lin An bertanya dengan penasaran. Dia tahu kakaknya selalu menjadi yang terbaik di sekolah. Sepertinya pekerjaan yang terbangun juga tidak akan jauh berbeda. Ahli tempa. Lin Hao berkata dengan santai. Setelah mendengar bahwa dia adalah ahli tempa. Lin An terkejut. Ahli tempa? Dia juga tahu bahwa ahli tempa tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan tempur. Melihat kakaknya, dia masih tersenyum begitu bahagia. Lin An menghela napas dan menyimpan barang-barangnya. Untungnya dia terbangun menjadi pekerjaan tempur khusus. Mungkin bisa melindungi kakaknya dengan baik. Tidak apa-apa. Lin Hao, aku akan melindungimu mulai sekarang. Di luar sana, aku dibully. Aku akan membantumu membalas dendam. Balikan langit dan bumi. Kakak, aku masih butuh perlindunganmu. Saya juga tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kakak, aku bukan pandai besi biasa. Jadi, Lin Hao menceritakan kemampuannya kepada adiknya. Aku ingin adikku tahu. Saya akan memiliki kemampuan untuk melindunginya di masa depan. Dia tidak perlu berusaha terlalu keras. Apakah ini kuat? Yang tidak terduga adalah Lin An tiba-tiba mengatakan ini. Ah, tidak kuat? Lin Hao tertegun. Perlu diketahui, setelah aku melaporkan kemampuanku, aku langsung mendapatkan perlindungan dari negara. Sedangkan Lin An hanya bertanya satu hal. Apakah bisa bertarung? Aku hampir muntah darah. Ini menghantam bagian terlemah dari diriku. Peningkatan pandai besiku sangat luar biasa. Tapi sama sekali tidak bisa bertarung. Tidak bisa? Aku menggertakkan gigi dan berkata. Kemudian Lin An mengelus kepalaku. Jadi, ya. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Ikuti kakak perempuan. Saya jamin kamu bisa naik level hingga 10. Saya lihat kamu sudah 3 hari tidak dipukul. Saatnya untuk mengungkapkan sesuatu. Saya menyebut Lin An secara langsung. Meskipun Lin An adalah pekerjaan bertarung. Tapi dia baru saja terbangun. Levelnya masih di level 1. Sementara saya sudah level 9. Statistik dasar saya masih lebih tinggi darinya. Setelah merapikan Lin An, aku pun ikut menghela napas. Meskipun saya sudah sangat kuat, tapi tidak bisa menghindari masalah bertarung ini. Tetap saja sangat menyakitkan. Mungkin setelah saya mencapai level 10, saya bisa terbangun menjadi sesuatu yang berbeda. Mari kita lihat apakah bisa bertarung. Jika tidak bisa, saya bisa langsung meningkatkan satu set peralatan. Keesokan harinya, saya kembali melewati 1 hari ujian ruang bawah tanah. Saya melihat level saya. Lin Hao, level 10 menunggu kenaikan tingkat. Kemampuan khusus, peningkatan dewa. Tidak ada banyak perubahan pada atribut. Hanya ada tanda, menunggu peningkatan, di belakang level. Ini berarti saya bisa naik level menjadi seorang pandai besi dengan level yang lebih tinggi. Setiap pekerjaan memiliki beberapa jenis peningkatan. Peningkatan untuk pandai besi juga sama. Masing-masing adalah spesialis senjata dan spesialis pelindung. Misalnya, pandai besi senjata lebih mahir dalam membuat senjata. Sementara itu, senjata memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kata kunci bakat. Sedangkan peralatan yang ditempa adalah tempa biasa tanpa atribut tambahan. Dan yang terpenting, pandai besi juga memiliki sesuatu yang istimewa. Itu adalah skema peningkatan. Setiap kali pandai besi melakukan peningkatan, mereka dapat secara acak mendapatkan satu set skema. Digunakan untuk menempa peralatan atau senjata. Tingkat skema ini semuanya acak. Ada kemungkinan untuk mendapatkan skema besi hitam. Jadi, pandai besi juga memiliki jalan keluar. Itu adalah dengan mempertaruhkan skema. Sampai pada level tertentu, bertaruh satu skema. Saya sangat menantikan skema pertama saya akan menjadi apa. Di sampingnya, Guru Su melihat Lin Hao dengan sangat puas. Hanya dalam 10 hari, dia sudah mencapai level 10. Anak-anak dari keluarga terpandang biasanya dibawa oleh keluarga mereka untuk naik level. Hampir sama dengan kecepatan ini. Lin Hao hampir mendapatkan cara pelatihan tercepat. Mari kita menemui kepala sekolah. Sudah mencapai level 10. Kamu juga harus berangkat ke Akademi Suci.
Saya mengangguk sedikit. Peningkatan tidak hanya memerlukan level mencapai 10, tapi juga perlu mempelajari pengetahuan peningkatan yang relevan. Ini adalah hal yang paling penting. Dan saya pernah mendengar tentang pandai besi di dalamnya. Ada juga pandai besi dengan spesialisasi rune sihir. Itu adalah pekerjaan peningkatan yang dapat menambahkan rune pada senjata dan peralatan. Ini biasanya hanya dimiliki oleh negara besar. Saat ini, yang memiliki kemampuan ini hanya Daxia dan beberapa negara kuat lainnya. Jika saya tinggal di negara kecil, saya khawatir tidak akan memiliki jalan keluar sebagai pandai besi. Hanya Daxia yang memiliki pengetahuan peningkatan pekerjaan yang lengkap. Saya sangat menantikan. Setelah tiba di kantor Kepala Sekolah Shang sudah menunggu cukup lama. Begitu cepat mencapai level 10. Lin Hao, kamu sudah bekerja keras. Semua yang kamu butuhkan untuk naik level sudah disiapkan. Aku sudah sangat menantikan gambar pertamamu setelah naik level. Aku terkejut menemukan peralatan penyimpanan kepala sekolah Shang sebelumnya, atau tas di pinggangnya. Kenapa sekarang berubah menjadi cincin? Kepala sekolah Shang batuk 2 kali sambil menatapku. Cincin ini? Ya. Juga berkat penghargaan khusus untuk Lin Hao di atas. Dan kamu juga punya. Terlihat kepala sekolah Shang sekali lagi mengeluarkan dari cincin penyimpanannya. Mengeluarkan sebuah cincin yang indah. Barang yang diberikan untukmu di atas. Semua bahan dan peralatan yang Anda butuhkan untuk kemajuan ada di sini. Ketika aku melihat cincinnya, di dalamnya ternyata ada ruang sebesar lapangan basket. Perlu diketahui bahwa bahkan cincin penyimpanan seukuran lemari. Cincin penyimpanan seukuran itu harganya bisa mencapai puluhan juta. Ruang sebesar lapangan basket mungkin harganya bisa mencapai ratusan juta. Benar-benar megah. Ruangan itu kosong. Tapi di sudut ada sebuah batu kuno. Di atas tidak ada bau apapun. Seolah-olah kerikil yang bisa dilihat di pinggir jalan. Saya mengeluarkannya dan sekali lagi terkejut. Batu kebangkitan? Barang habis pakai. Titik kebangkitan telah ditentukan. Ketika pembawa mati, akan bangkit di titik jangkar yang ditentukan. Berasal dari kekaisaran layu yang misterius. Kebangkitan langsung bahkan memerlukan titik jangkar. Dan bukan kebangkitan di tempat yang sama. Namun ini juga wajar. Jika itu adalah barang untuk kebangkitan di tempat yang sama. Pada dasarnya, selama ada yang menjaga, sebenarnya tidak bisa menang. Hidup kembali dan harus dibunuh sekali lagi. Memikirkan hal ini, saya tidak ragu lagi. Menggenggam batu dan membisikkan ikatan. Kemudian saya melempar batu kebangkitan ke dalam cincin penyimpanan. Saya melihat ke arah bahan dan peralatan di depan saya. Melihat apalagi yang diberikan negara kepada saya. Mengambil sebuah palu. Jelas ini adalah peralatan yang diberikan negara untuk kemampuan pandai besinya. Memberikan peralatan yang sesuai. Palu api, tingkat pemakaian hitam. Penguatan level 10, level 10. Nilai kehidupan 1100, serangan 1100. Keterampilan api tempa palu. Api tempa semua peralatan yang ditempa dan diperkuat. Meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 11. Palu api meningkatkan 11 saat menyerang. Kerusakan sihir api terhadap nilai kehidupan. Saya terkejut, bahkan saya yang biasanya tenang. Tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Sungguh, atribut peralatan ini terlalu ekstrim. Tidak perlu dikatakan tentang peningkatan nilai kehidupan. Juga langsung menghasilkan kemampuan serangan 11 nilai kehidupan. Juga serangan sihir. Serangan atribut fisik dan sihir sudah maksimal. Yang terpenting adalah, senjata ini juga memberi saya sebuah ide. Ketika saya bermain game online di kehidupan sebelumnya, yang paling menjengkelkan adalah yang memiliki ketahanan tinggi dan juga output yang besar. Negara memberikan senjata seperti ini kepada diri sendiri. Jelas tidak berpikir untuk memberi saya output. Paling tidak hanya untuk menyelamatkan diri. Terutama atribut yang menambah nilai kehidupan di atas. Apakah saya bisa memberikan output? Jika saya mencari peralatan lain yang menambah nilai kehidupan, apakah senjata ini lebih ekstrim? Yang utama adalah tingkat pemakaian hanya level 10. Dan kebetulan saya berada di level 10. Negara sangat memperhatikan saya. Dapat menemukan senjata tingkat obsidian di level ini. Itu sudah sangat baik. Saya melihat peralatan lain sekali lagi. Itu akan jauh lebih rendah. Dari helm hingga sepatu. Satu set peralatan semuanya tingkat berlian. Peralatan ini memiliki atribut lain yang biasa saja. Tapi semuanya menjadi peningkatan kesehatan. Satu set lengkap. Kesehatan saya sudah mencapai 7.500 yang mengerikan. Ditambah dengan 1.000 kesehatan saya yang awal. Sekarang kesehatan saya sudah mendekati 10.000. Dengan atribut seperti ini. Keluar dan mengatakan saya adalah seorang pejuang level 30 pun ada yang percaya. Bahkan anak-anak orang kaya itu. Dapat mengumpulkan satu set peralatan berlian di level 10. Mengumpulkan satu set peralatan berlian sudah dianggap bagus. Apalagi itu khusus dicari untuk meningkatkan kesehatan. Satu set peralatan ini tidak kurang dari 1 miliar. Inikah rasanya didukung oleh negara? Saya menggelengkan kepala. Apa yang akan saya berikan kepada Daxia di masa depan? Tidak akan berhenti di sini. Kemudian saya melihat arah pekerjaan yang disiapkan negara untuk saya.
Spesialis pembuatan senjata dwarf. Setelah belajar, mendapatkan berkah dari dwarf. Ras dwarf pada dasarnya bisa dikatakan adalah pembuat senjata yang paling berpengalaman. Sebenarnya, sebagian besar pembuat senjata yang naik level. Pada dasarnya, mereka akan memilih ras kurcaci. Terutama, di halaman lampiran buku pengetahuan naik level dwarf tertulis. Pengetahuan naik level tersebut langsung mencapai level 99. Artinya, negara ini ternyata memiliki dwarf. Pengetahuan peningkatan level 99 untuk ras. Sebelum mencapai level 100, saya sama sekali tidak perlu khawatir. Kemudian melihat dua buku lainnya. Spesialis pembuatan senjata ras iblis. Setelah belajar, mendapatkan berkah dari Dewa Iblis. Peralatan pembuatan senjata setelah mendapatkan berkah akan memiliki peningkatan atribut yang sangat mencolok. Jika saya memilih ini, mungkin bisa mendapatkan kemampuan yang lebih kuat. Berdasarkan pertimbangan ini, negara juga memberikan kepada saya. Sebenarnya, pekerjaan ini hanyalah pengetahuan naik level, dan bukan mengubah diri menjadi ras iblis. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa. Ditambah dengan peningkatan yang mengerikan. Mungkin saya bisa memilih. Saat saya mempertimbangkan, apakah saya harus memilih ras iblis atau ras kurcaci, saya membuka buku pengetahuan peningkatan yang ketiga, Pandai Besi Kekaisaran Layu. Ini ternyata adalah buku pekerjaan dari Kekaisaran Layu yang bisa membuat batu kebangkitan. Dari seorang pandai besi Kekaisaran Layu. Semua pengalaman menempa. Setelah belajar, akan mendapatkan berkah dari pandai besi ini. Negara telah menyelidiki dengan cermat. Kekaisaran ini sangat kuat. Pada puncak kejayaannya bahkan berhadapan langsung dengan ras iblis dan ras dewa. Ras terkuat berhadapan langsung. Semua yang berasal dari Kekaisaran Layu telah diwariskan hingga saat ini. Pada dasarnya adalah barang-barang dengan level yang sangat tinggi, termasuk batu kebangkitan, dan puluhan barang lainnya. Tanpa pengecualian, semuanya adalah senjata negara. Akhirnya negara juga mencatat satu-satunya hal yang kurang baik. Itu berarti buku ini tidak memiliki kelanjutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan didapat setelah belajar. Hanya buku ini. Bahkan situasi belajar. Hanya salah satu dari Kekaisaran Layu. Pengalaman yang ditinggalkan oleh seorang pandai besi. Tidak tahu dari pandai besi mana asalnya. Sejarah Kekaisaran Layu bahkan tidak menyebutkan nama raja. Apalagi seorang pandai besi yang tidak dikenal. Saya bisa memilih untuk belajar dengan hati-hati. Melihat ini, saya tidak ragu sedikit pun. Saya akan memilihnya. Kepala sekolah Shang sebenarnya tidak tahu tingkat pengetahuan lanjutan ini. Karena pada levelnya, dia tidak bisa melihatnya. Setelah saya memilih, dia juga mengangguk. Kalau begitu, belajarlah. Semua bahannya ada di sini. Belajar pengetahuan lanjutan tidak cukup hanya dengan satu buku. Juga perlu dipadukan dengan bahan yang berbeda. Misalnya, saat menjadi penyihir elemen api, dibutuhkan batu sihir elemen api. Untuk lebih baik menggerakkan elemen api dalam diri sendiri. Lin Hao juga sama. Peningkatan hanya bahan peningkatan yang ditandai di atas. Negara telah mengumpulkan semuanya untuknya. Saya menyentuh buku dengan satu tangan dan menggunakan bahan dengan tangan yang lain. Segera, sebuah cahaya berkilau muncul. Seluruh ruangan terbenam dalam kegelapan. Saya sepertinya melihat sosok dari belakang. Dia mengamati dirinya sendiri dan mengangguk pelan. Lin Hao telah menyelesaikan peningkatan. Ahli Dewa Pembuatan tingkat 10. Nilai kehidupan 1000, serangan 50, energi 500. Mendapatkan atribut khusus baru. Pembuatan Dewa. Semua peralatan yang Anda tingkatkan dan buat memiliki peluang untuk mendapatkan berkah suci. Anda juga mendapatkan kelebihan dari seorang pandai besi tak bernama. Lin Hao terkejut. Tatapan dari orang yang muncul dari kegelapan itu. Keduanya sepertinya berada dalam satu ruang. Dan dia bahkan bisa mengucapkan satu kalimat di panelnya. Meskipun itu menghilang dalam sekejap. Tapi saya benar-benar melihatnya. Artinya, lawan bicara telah berbicara dengan diri sendiri. Meskipun hanya satu kalimat sederhana. Bagaimana? Apakah atributnya meningkat? Kepala sekolah Shang bertanya. Apa bedanya? Mulai merasa kepala gatal sepertinya ada yang tumbuh. Tapi segera saja saya beradaptasi. Itu berasal dari seorang pandai besi tanpa nama. Peralatan senjata yang telah ditempa. Hanya dengan melihat namanya, saya merasa agak berlebihan. Set perburuan naga, set ras ilahi, set dewa iblis. Pastikan ini adalah yang bisa saya tempa. Berbeda dengan transisi pekerjaan orang lain. Sepertinya saya langsung menerima semua. Pengalaman menempa dari pandai besi tanpa nama. Seharusnya saya tidak bisa menerima begitu. Pengetahuan lanjutan yang sangat kuat. Karena pekerja level 10 saat belajar. Berbagai kemampuan belum mencapai level tinggi. Atribut yang dimiliki oleh kemampuan. Jadi hanya bisa mempelajari sebagian. Tapi saya sepertinya merasa dia tiba-tiba. Langsung mempelajari semua pengetahuan pandai besi tanpa nama. Tapi teringat pada satu kalimat sederhana dari pandai besi itu. Saya merasa lega. Jangan-jangan masih ada yang terjebak. Saya melihat kembali panel saya.
Tidak ada yang berubah. Itu hanya menambahkan satu atribut. Atribut apa yang tidak dimengerti oleh kepala sekolah Shang? Penempaan suci. Saya langsung menjelaskan istilahnya. Namun istilah ini sangat kabur. Kepala sekolah Shang dan guru Su juga tidak mengerti. Kepala sekolah Shang hanya bisa mengeluarkan satu peralatan dan satu batu peningkatan. Mari coba. Saya akan merekam videonya dan kita akan tahu. Saya mengambil sebuah pedang panjang. Sebuah pedang panjang biasa dengan tingkat besi hitam. Pedang panjang pejuang, tingkat besi hitam, level pemakaian 1, serangan 5.